Langsung aja kita ambil poinnya dan kita saksikan. Let's go. Dia atau bagaimana disunat karena kami belum pernah bertemu. Dia makhluk atau apa? Atau cahaya apakah? Oh. Jadi berarti dia sunat apa enggak ini? Coba kasih jawaban yang pastilah. Ya, mungkin nanti kami Mungkin. sudah mati baru kita tahu semuanya itu. Oke, berarti nanti kalau kamu udah mati nanti baru Allahmu kasih tahu apanya gitu, kemaluannya dikasih tunjuk gitu. Kita tahu semuanya apa yang di sana, apakah dia sudah Iya, ini. jadi maksud Abang Adit nanti kalau kalian sudah mati, baru nanti Allahmu kasih tunjuk kemaluannya udah sunat apa belum, begitu kan? Ya kurang tahu juga sih, karena Aduh. nggak ada ayatnya itu. Dia Terus dari mana kau menunjukkan, tahu ayatnya dia itu nanti kalau udah mati baru kau lihat? ya, Dari mana kau tahu kau bisa melihat Allahmu nanti kalau kau nggak tahu dalilnya? di akhir zaman nanti akan kita ketahui semua. Berarti nanti ikut kemaluannya kamu ketahui kan udah sunat apa belum toh? Kurang tahu juga bang. Lah, katamu tadi nanti kamu ketahui semua di akhirat. Allah yang memberikan apakah dikasih tahu atau enggak bang. Loh, tadi kau bilang nanti semua dikasih tahu di akhirat. Mana yang benar ini? Makanya saya Tengok bilang itu di tadi. bawah loh, sampai dibilang kau. Di sini tadi ada yang mengatakan, mana dia tadi? Nah ini, si Latif Harahap. Sesama Oten ini mau tipu-tipu katanya. Cuman itu? Gimana bang? Kau dituduh Kristen sama si Latif Harahap. Latih. Kau Islam apa Terus ada Kristen? dulu lah, nanti dikira kira kita ngeprank. Coba kasih naik dia bang. Oke, kita naikkan si Latif ya. Naik kau Latif, karena kamu udah fitnah dia loh. Biar dia Mana si Latif? Biar dia yang jelaskan. Naik kau Latif. 3 kali si Latif ini dituduhnya kau Oten bro. Mana si Latif ini ya? Naik kau Latif. Masih ada gak dia di bawah bang? Masih ada di bawah. Kasih naik dia host. Latif. Ada nampak musyagian si Latif itu? Mana dia? Oke. Itu mungkin. Oke, udah kundang itu. Oke, Latif. Monitor. Ya. Kenapa kau bilang si Adit ini Kristen? Ya karena sama-sama botol kalian. Silakan Adit jawab. Aku Islam juga bang. Ngasat Tuhan kalian itu sunat mana? Kan ada Tuhan yang disunat. Ya. Mau menyambut hadis ajaran botol. Ya coba abang yang jelaskan. Jelaskan apa menjelaskan? Masalah ini, konteks ini. Kalau si Latif ini tadi Bang Adit, dia menyangkal Al-Quran ini. Takutnya dia yang nggak Islam, Aditya. Apa yang menyangkal? Dirimu lah tadi. Tidak ada yang menyangkal. Oke, coba ada apa nggak di situ orang-orang Islam? Kalau dalam ayat ini nggak ada. Jadi Oke, berarti kamu mengakui Islam itu nggak beriman? Nah, kamu buka Al-Imran ayat 19. Coba, mau dilaganya ayat Al-Quran Ali Imran 19 ke ayat ini. Ayat 19 apa ayat 9? Ayat 19 katanya. Dia buka dalil. Iya, buka dalil dia.
Kamu bilang tidak ada. Ya, di mana dia? Ali Imran. Syagian, bukakan dulu Syagian. Ali Imran 19 katanya. Aditya, kamu Adit, kamu dibilang Oten nyamar, kayak mana perasaanmu? Yang nuduh itu Islam. Sakit lah bang. Sakit kan? Iyalah bang. Udah Latif, kau kalau lagi ngopi, nggak akan kedengaran suaramu membaca itu. Ambil HP yang satu baru buka. Iya. Latif. Latif. Woi Latif, kalau kau ngopi, suaramu nggak akan kedengaran. Itu sudah dibuka, Kang. Oke, coba. Sesungguhnya agama di sini kawan, bukan umat, bukan orang. Emang agama lah. Ini kan bicara tentang diberi kitab. Ya agamanya itu Islam yang Kita bicara beriman loh, ngerti nggak kau? Kau bilang si Adit bodoh luar biasa muncungmu, padahal kau yang bodoh, nggak nyambung ini. Ini bukan bicara tentang beriman. ada saya bilang orang bodoh. Loh kau bilang lah tadi sama dia. Kukira kau lebih pintar dari dia. Sampai sakit hati dia. Sakit hati bukan Adit, dibilang kau itu kafir kan, dibilang Kristen kan? Iyalah bang. Nah. Kau ini suka-sukamu aja bilang saudaramu Islam Kristen. Oten sama latu-latu. Cuman itu Adit, masih aja kau dituduhnya kau Kristen Adit. 2025 nih, boy. Masa ya latu-latu. Kau uji dulu dia Adit, entah apa mau dibaca si Latif ini, uji dulu dia. Jangan-jangan dia yang ngaku-ngaku Islam si Latif ini. Enggak usah lah bang, enggak enak juga. Wah, ngopi lagi dia. Aku mau buka apa lagi? Itu lali, ngeripot nanti dia. Coba Latif. Coba kamu buka Markus 14:62. Emang Latif, Adit, apa Ya. ada Markus di Al-Quran? Enggak ada bang. Jadi Enggak ada kan? Enggak ada bang. Ini kayak mana si Latif ini kok? Sejak kapan ada di Al-Quran? Apa tadi dibilang Markus ya? Markus, surah Markus. Wah, ngeripot dia nih, udah kena aku. Kurang ajar ini. repot bukan kayak tentara Romawi saya membunuh anak sendiri. Ah, ini udah ngeripot ini. Udah kena aku, kena peringatan. Iya, udah ngeripot dia tuh. Turun aja dulu Bang Ale, naik lagi. Iya, turun dulu aku ya. Ya. Bang Pangeran monitor lah. Bang Syagian. Aku lagi di luar sama Allah. Jangan gitu. Ya, teman-teman yang muslim, silakan naik ya. Ya, tolong di tap-tap layarnya dulu teman-teman, di share-share ya, biar makin banyak yang nonton dan yang muslim biar banyak yang naik. Ya. Gimana Bang Raja? Aman? Aman. Kalau masih bisa naik aman lah. Makanya layar besar itu yang aku buka itu nggak aku buat ngomong, itu layar besar itu. Akun besar yang 8.000 penonton atau 7.000. Cuma itu yang bisa buka data. Netral ini apa? Islam Kristen netral? Alhamdulillah Islam abang-abang. Oke, silakan Bang Raja. Oke, Bang Netral. Siap. Udah dapat informasi belum, Bang? Udah ikut dari tadi nih bang.
Iya, bagaimana perasaanmu sesudah tahu bahwa ternyata abang bukanlah golongan yang beriman itu? Kalau mau jujur sih, abang yang boleh dikata dungu lah memahami kata mereka itu. Oke, kita buktikan bang ya, siapa yang dungu ya? Ya udah, kita buktikan bang ya. Saya yang dungu atau bapakmu yang dungu? Kita lihat ya. Oke. Coba di sini. Apakah di sini ada dikatakan orang-orang Islam beriman? Abang perhatikan kata mereka. Islam sudah di dalamnya tuh bang. Adakah Islam di situ? Islam. Kau jangan coba-coba ya. Saya tanya, Al-Quran bisakah ditambah-tambah? Al-Quran bisa ditambah-tambah? Makanya saya bilang Anda goblok. Al-Quran bisa ditambah-tambah? Kau ini penista Al-Quran kau. Bicara tentang mereka. Mereka bisa itu di luar apa orang tidak Islam. Ditambah-tambah? Nah, gobloknya Anda di sini nih. Penista Al-Quran ini di mana kau? Di mana lokasimu? Sherlock dulu. Di mana kau? Paling diturunkan. Sudah pasal tahu jurusnya. Loh iya, kalau nggak berotak ya diturunkan lah bang. Betul itu, diturunkan lah kalau nggak ada otak. Malah kau menista Al-Quran. Di mana di sini dikatakan mereka itu Islam, di mana? Kau udah menista Al-Quran kau itu. Suka-sukamu aja kau tengok merubah-rubah Al-Quran. Makanya pantas kalian nggak diterima sama Allah. Nggak beriman kau sama Al-Quran pulanya. Coba yang pinter lah naik supaya nggak dikik. Mak, napasmu itu Bang Jainul. Berkali iya, Jainul. Islam Pakistan Bang Jainul. Islam. Oke. Udah tahu informasinya tadi Bang? Sudah lumayan tahu juga. Ya, terus bagaimana pendapat Abang ketika ternyata Abang bukanlah kaum orang beriman itu? Karena tidak ada terdaftar beriman di situ. Itu ada bagaimana? Empat kelompok situ, orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Sabi'in. Orang beriman? Iya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Iya. Siapa orang-orang beriman? Orang Yahudi, ya, orang Nasrani, orang Sabi'in. Enggak. Loh, kok enggak? Oh, kok bukan? Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in. Baik, sekarang kelompok. Oke, kita lihat siapa yang dimaksud di situ orang yang beriman. Berapa kaum? Islam. Adakah di situ Islam? Iya. Oh, tunjukkan di mana Islam di situ. Ayo, karena kitab itu kepada kami diserahkan. Ada apa tidak di situ Islam? Itu orang-orang beriman, orang-orang Islam. Jawab jujur. Saya nggak butuh bang curhat. Saya nggak butuh curhatanmu. Yang saya tanya, ada apa tidak di situ Islam? Kata Islam nggak ada. Nah ya sudah, jangan kau tambah-tambah dong. Yang beriman itu maksudnya orang Islam, itu aja. Loh, itu kan maksudmu, bukan maksud Al-Quran. Oh, biarlah. Kan itu ada. Oh, nggak boleh. Berarti kau menista Al-Quran, bang. Nggak boleh, bang. Aku lagi bela Al-Quran. Aku lagi bela Al-Quran, bang. Nggak boleh. Terima kasih sudah bela Al-Quran. Nggak boleh. Iya, makanya kau itu nggak beriman, makanya ditolak. Karena kau menambah-nambah. Iya kan? Itu faktanya. Nggak apa-apa. Iya dong. Terserah. Coba aku tanya abang, Al-Quran itu bisa ditambah-tambah apa enggak bang? Enggak bisa. Tadi kau barusan tambah Islam kan? Enggak ada ku tambah, tapi Anda bertanya ada apa enggak di situ mana? Islam? Ada apa tidak di situ Islam? Kata Islam enggak ada, tapi orang ya dari sudah. Itu orang Islam. Lalu kenapa kau bisa pula curhat ada Islam di situ? Mengharap kau diakui sama Allah? Enggak lah. Ya sudah, kalau enggak mengharap akuin aja. Oh iya bang Raja Debat. Ternyata aku baru sadar, ternyata memang di situ nggak ada diakuin Allah orang Islam, yang ada Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Udah clear di situ, betul kan? Ya udah, sekarang bagaimana perasaanmu sesudah tahu kamu itu nggak diakuin? Tambah kuat iman saya, bang. Tambah kuat. Walaupun tak diakuin. Kau yang nyebut nggak diakuin, tambah kuat iman. Loh, masa orang kan di sini. Ini bukan anak kecil yang bisa dibodohin karena hal-hal sepele seperti ini. Loh, justru kalau kau merasa justru gini ya bangku. Kalau kau bukan dengarkan. Justru kalau kau bukan anak kecil, dengarkan dulu. Saya ikutin narasi kamu. Justru kalau kau bukan anak kecil, apa pula nggak bisa? Kamu ngatur Allah. Justru kalau kau abangku bukan anak kecil,
kalau kau betul-betul pemikirannya dewasa, harusnya kau sadar diri dong bahwa di situ tidak ada Islam. Ya. Karena saya sadar, Bang. Makanya Nah, saya kalau ini kau sadar ada apa tidak di situ orang Islam? orang-orang yang beriman itu orang Islam. Ada tidak di situ dikatakan orang Islam? Pemahamanmu tentang kalimat ini apa sih, saya Bang? tidak peduli pemahaman kamu, Pemahamanmu saya sesuai gimana dalil. sih? Itu aja Ada dulu. apa tidak di situ orang Islam? Itu aja. Jangan Oh, kau kamu buat. masih ngomong pada Allah? Agama Islam, agama Hindu atau Kristen? Agama apa? Agama Islam. Baik. Apa jawaban Allahmu? Lihat Padahal tafsirnya. sesungguhnya mereka Lihat itu Lihat padahal tafsirnya. sesungguhnya mereka Lihat itu tafsirnya. bukanlah ngapain Lihat mau memahami, lihat tafsirnya. dengarkan dulu kok tantrum sih, Bang? Kok tantrum? Coba kita langsung jawab ya, kalimat Iya. selanjutnya ada jawaban. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Siapa yang tidak beriman tadi? Lihat ke bawah surat Al-Baqarah ayat 8 ya. Siapa yang tidak beriman tadi? Kok tidak beriman? Apa? Yang tidak beriman itu siapa? Kristen. Loh, udah malu dia teman-teman. Padahal tadi barusan dia bilang lo tadi agama Islam, sekarang Malu udah Kristen sekali. dibilangnya cici. Malu sekali. Malu dia sama ayat Enggak, Qur'annya kita dirubahnya. dewasa aja. Lihat tafsirnya. Kalau Anda tidak mengerti, lihat tafsirnya. Tafsir. Jangan Oke, baik. Baik. Saya mau tanya kamu, apa kegunaan tafsir itu, Bang? Ya, meluruskan orang-orang yang nggak tahu seperti kau ini. Oke, Karena kau meluruskan bingung. ya. Baik, Iya. baik meluruskan. Baik. Apalagi selain daripada meluruskan? Kau baca satu ayat, terus Enggak, saya kau tanya masalah nggak tafsir, lihat. Bang. Kalau Apa misalnya kegunaan ayat itu misalnya sebentar, ditujukan Bangku? kepada Jangan langsung kejang-kejang yang saya tanya. Apa kegunaan tafsir selain meluruskan apalagi? Iya, supaya untuk memahami lebih teliti. Kita salah Lebih tafsir teliti. itu. Supaya lebih jelas gitu. Iya, lebih jelas. Baik. Pertanyaan saya, Al-Qur'an ini jelas apa enggak? Yang mana? Al-Qur'an itu jelas apa tidak? Ya, menurut kami jelas, menurut Anda nggak Lalu jelas. ngapain kau gunakan tafsirmu? Berarti nggak berguna itu tafsirmu. Iya, kau kau ini. untuk kau yang nggak Aduh, tahu. makanya kalian itu ditolak. Nggak Ngaku-ngaku apa-apa, beriman, nggak tetapi ujung-ujungnya kau beriman kepada tafsir. Jadi kau itu orang kafir, kau itu, Bang, munafikun. Alhamdulillah. Ya? Ya nggak apa-apa, Bang. Terserah. Lah memang itu faktanya, Bang. Jangan sedih. Memang itu faktanya, Bang. Saya nggak nambah-nambah. Nggak apa-apa, Gitu? Bang. Nggak Karena apa-apa. Bang sendiri tadi mengatakan, siapakah yang mengaku beriman kepada Allah? Kau bilang Islam. Lalu Ya, apa Islam. jawaban Allah? Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Dan terbukti ketika ditunjukkan ayat ini, kau malah berpedoman kepada tafsir. Enggak. Padahal tidak ada perintah Allahmu untuk lari kepada tafsir. Enggak ada perintah Saya Allahmu di situ. mau nanya, boleh? Mau nanya ini tentang Al-Baqarah ini juga. Apa mau kau tanya di sini? Kurang jelas lagi. Kau cukup nggak dengan satu pertanyaan itu? Udah, kalau mau mencari kebenaran tentang ayat tersebut, cukup nggak? Ya Kalau cukup mau mencari dong. Oke, nggak apa-apa. Kan sudah jelas kan di sini. Di sini kan Berarti udah jelas Anda kan. Intinya Anda Sebentar, tidak mau kamu mencari tadi kebenaran, bertanya, aku tapi jawab. ingin mencari kesalahan. Itu Oke, doang. baik kalau begitu Itu aja. Al-Quran ini sebentar, Al-Quran ini Enggak. kebenaran atau kesalahan? Bukan itu. Jawab, Dengan Al-Quran Anda ini menanyakan kebenaran seperti atau kesalahan? Anda menafsirkan seperti itu. Al-Quran Anda itu ini ingin mencari ke pojok kau kesalahannya kan? doang. Al-Quran Bukan ini ingin kebenaran mencari atau kesalahan? Kebenarannya. Kalau Bang Anda ingin Jainul, mencari kebenaran, Al-Quran Anda ini lihat. Lihat kenapa ayat ini diturunkan. Itu. Bang, sebentar. Karena kau bilang tadi saya mencari-cari kesalahan dengan ayat ini, maka saya tanya, ayat ini kebenaran atau kesalahan? Hah? Jawab. Macet Lele, macet. Ayat ini kebenaran Aku di mood. Coba Terus ayat kau ini suruh kebenaran. Coba ayat ini kebenaran atau kesalahan, Bang? Enggak gini aja. Coba. Karena kau tadi mengatakan saya mencari-cari kebenaran. kesalahan dari ayat ini. Maka saya Kebenaran. tanya, ayat ini kebenaran atau kesalahan? Kebenaran. Lalu kenapa kau bilang saya mencari kesalahan? Karena kau hanya memframing satu ayat terus
Misalnya di situ Di mana nanti saya memframing? Di mana saya Iya, kau memframing? baca tafsirnya, kau tampilkan tafsirnya. Oke, sekarang kita Tampilkan buktikan tafsirnya. ya siapa Oke, yang memframing. Oke, kita buktikan siapa yang memframing. Tolong bukakan sebagian surat Al-Jasiyah ayat 6. Loh, Apakah kok memang ini Allahnya? aja, Sebentar, ini sebentar. dulu, ini aja. Karena Yang kamu ini aja menuduh dulu. saya memframing. Raja, ini Jangan aja nangis, dulu. jangan nangis. Saya bongkar Al-Quran, saya bongkar semua ajaranmu. Siagian tolong bukakan surat Al-Jasiyah ayat 6. Ini aja, Ya, Raja, jangan ini aja. jangan nangis kau sebut. Saya bongkar. Karena kau menuduh saya memframing, kita buktikan teman-teman ya. Siapakah yang memframing Al-Quran itu? Raja debat atau mereka? Raja. Ya, perhatikan enggak? Karena kau yang bilang tadi saya memframing. Kita lihat Kenapa Anda sebentar. takut membuka Sebentar ya, tunggu dibuka Anda takut, datanya, Bang. Raja. Sebentar, Bang ya. Sebentar. Halo, turun aja dulu. Al-Jasiyah ayat 6, ayat 6. Ke mana? Al-Jasiyah ayat 6. Ya, kita buktikan teman-teman ya, siapa yang memframing ayat Al-Qur'an. Sebab tidak ada rujukan. Kita perhatikan di sini ya. Apa kata Allahnya? Kau jangan nangis dong. Kalau nggak tahan turun. Oke? Kita baca. Dan kita sama Itulah diam dulu dong. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan benar. Jadi nggak ada di luar ayat Al-Qur'an. Maka pada perkataan mana lagi mereka akan beriman selain setelah Allah dan ayat-ayatnya. Nggak ada rujukanmu kepada tafsir kawan. Justru kau yang memframing Al-Qur'anmu. Paham? Turun kau. Kau yang framing Al-Qur'anmu. Udah jelas di sini Allah mau curhat. Kemana lagi kau beriman kalau tidak kepada Allah dan ayat Allah? Nggak dibilang itu tafsir. Kalian tuh penipu. Makanya saya bilang, saya ini Kristen, kok jadi saya yang bela Al-Quran? Coba. Penipu kau. Nggak ada rujukannya Allah mau mengatakan butuh tafsir. Nggak ada. Makanya di dalam surah Hud ayat 1 dikatakan ayat Al-Quran itu jelas dan terperinci. Artinya tidak butuh dia di luar daripada Al-Quran. Ya, jangan nipu-nipu kau di sini. Ini raja debat. Senggol dong. Itu Lele, si pangeran yang nginjak Al-Qurannya kemarin itu Lele. Nggak usah bahas Al-Quran kalau nggak tahu artinya. Apa nih? Bapak Arka. Nggak usah bahas Al-Quran kalau nggak tahu artinya. Iya, kalau buta huruf memang dia nggak tahu artinya. Arka, betul itu. Ya, jangan berdusta kalian di sini teman-teman. Nggak boleh. Saya di sini raja debat bela Al-Quran. Ya, nggak laku framingmu di sini. Naikkan gua, naikkan gua katanya, Bang. Itu Lele, gimen Islam Kristen. Astagfirullah. Salam. Bang Ali. Salam. Astagfirullah. Oke, suwek. Ya, naikkan suwek ini dulu. Naikin gua sini gitu ya. Oke, siapa nih? Udah nyangkut dia belum? Ada dia. Dari mute. Nyahut. Oke. Swag itu udah nyangkut itu. Swag, selamat sore. Nyangkut dia tuh. Islam Kristen. Ateis. Loh, ilah. Mana? Ateis. Terus Di KTP Islam kan? Terus kamu naik kemari mau bela Al-Quran gitu, sementara kau ateis. Coba bukain Roma 10 ayat 9. Enggak, saya tanya kamu naik kemari minta naik mau bela Al-Quran atau kayak mana ini? Enggak, bukain aja Roma 10 ayat 9. Ateis. Bukan kau ngatur saya. Saya tanya kamu minta naik pembahasan Al-Quran. Nah, Udah sekarang berani ya, kamu Roma 10 ayat 9. si Islam ngaku ateis. Si Islam ngaku ateis. Si Islam ngaku ateis. Udah malu Bang Ale. Gara-gara ayat Bang Ale sih udah malu. Gara-gara Bang Ale udah malu. Ngaku ateis dia udah malu dia ya, karena ketahuan nggak beriman ya. Hah? Iya kah?
Nggak berani ya buka Roma 10 Nggak ayat berani 9? ya ngaku Islam ya? Nggak berani ya ngaku Islam ya? Hah? Sayangnya bukan Islam sih. Terus kalau bukan Islam, Oh suruh iya, ngaku coba dong. KTP-mu apa? Kalau lihat KTP sih, emang situ sensus penduduk. Enggak, KTP-mu apa? Ngapain tanya KTP? Coba di KTP-mu apa agamanya? Ngapain tanya KTP? Nggak penting banget. Kalau kau ateis, kau turun, bodat. Kau jangan itu lo, nanti dilaknat Allah lo. Ngaku-ngaku kok kalau Islam Sosokan dia. Islam. Iya Islam itu, tapi ngaku ateis, nggak malu. Dilaknat Oh, Allah. tapi boleh ya. Tanya. Tapi boleh dong Fit, tiga hal berbohong, boleh lah. Iya, tapi kan nanti dia takutnya lehernya diputer, walaupun nggak muter-muter. Aduh, kasihan deh mereka. Udah malu dong ngaku Islam. Udah malu dia ngaku Islam teman-teman. Karena dia sudah sadar ternyata nggak diterima. Coba siapa ini ya? Si 19 Ruben. Naik kau 19 Ruben, coba 19 Ruben. Mungkin dia mau bela Allahnya di sini. 19 Ruben mana dia? 19 Ruben. Asep Musliman ini. Wih, banyak kali meminta naik. Baik itu naik. Ya itu Sulaiman, ada Sulaiman itu. Makin panas nanti. Sulaiman. Ini Sulaiman yang bisa ngomong sama hewan ini kan? Sulaiman. Selamat petang. Islam apa Kristen, Bang? Bicaramu sopan. Bang Sulaiman, Islam apa Kristen, Bang Sulaiman? Bang Sulaiman, Islam apa Kristen? Aku Muslim lah. Kamu yang harus sopan, Bang. Kalau ditanya jawab, ya. Oke, Bang Sulaiman ini apakah yang bisa ngomong sama hewan atau gimana nih? Maksudnya? Loh, Sulaiman itu nabi nggak menurut Islam? Apa itu? Sulaiman itu nabi tidak menurut Islam. Maksudnya menurut Nabi itu menurut Islamnya bagaimana? Lah, ilah namamu aja kok nggak tahu. Sulaiman itu nabi apa enggak? Sulaiman itu nabi dan juga raja. Oke. Sulaiman itu bisa ngomong sama hewan kan? Aduh. Kalau kita ini Bang, ini manusia biasa. Mereka itu adalah Ya sudah Bang. Kalau nggak bisa bilang aja nggak bisa, nggak usah marah. Kalau bicara itu harus pakai otakmu. Jangan Loh, karena aku pakai otak Bang, karena nama Sulaiman ini kau bawa. Setahu saya Sulaiman itu kata Islam bisa ngomong sama hewan. Ya siapa tahu kau ini inkarnasinya Sulaiman, gitu loh Pak. Jangan marah. Saya nama Sulaiman, kau tahu, kau dengar. Tapi saya ini manusia biasa, bukan seperti Nabi Sulaiman yang baik. Nabi Sulaiman itu Pak, baik. Nabi Sulaiman itu manusia biasa apa enggak Pak? Ya, dia itu manusia pilihan Allah, dia adalah nabi. Dia adalah nabi. Kamu paham itu? Itu manusia biasa apa enggak Sulaiman itu? Hah? Iya. Nabi Sulaiman itu manusia biasa apa tidak? Sebentar loh Pak, aku lagi membela Pak, saya lagi bela harkat martabatmu loh Pak. Pak, dia itu adalah pilihan Allah. Katanya sopan, tapi Bapak ngamuk-ngamuk. Gimana sih? Pilihan Allah dan sebagai raja. Pak. Oke, saya tanya Pak Sulaiman, Nabi Sulaiman itu manusia apa enggak? Astagfirullahaladzim. Lah, kau sudah tahu namanya Nabi Sulaiman. Kau bicara lagi, kau tanya lagi dia manusia atau enggak? Enggak, karena Bapak bilang tadi seolah-olah Sulaiman ini enggak manusia. Makanya Bapak bilang beda. Sebentar lah Pak Sulaiman. Pertanyaan itu. Sulaiman, jangan kejang-kejang lah. Saya mau sholat maghrib. Pak Sulaiman, coba tenang dulu, istighfar dulu. Habis ngamuk dia mau sholat Bang. Lah ilah ngamuk deh. Kesurupan sholat dia. Awas kok jangan sholat, tambah kesurupan loh.
Habis sholat nanti naik kesurupan lagi. Harusnya dia bangga kan? Ya siapa tahu dia reinkarnasinya Sulaiman kan, bisa ngomong sama hewan. Itu aja pun ngamuk. Oke, Gofur. Belum naik bang, belum naik dia. Nyangkut itu, kelamaan di sini nyangkut dia itu, nggak ada itu. Nggak bisa jadi salah pencet juga, turunkan aja lah. Masih banyak kok lagi. Banyak kali pun ini, sampai pagi nggak habis ini. Makanya dikasih waktu berapa menit gitu. Mana nih naik? Wah, naik sekali 2. Sekali 3. Oke, Ritai. Apa ini Ritai? Rita? Enggak, di layar lo Hengki yang muncul. DJ Engki. Di layar nampak semua si Rita. Salam. Saya Kristen bang. Oh, iya. Salam. Tuhan memberkati. Kristen. Amin. Saya Kristen bang. Ya kita yang Muslim dulu ya Pak, jangan terlalu banyak yang Islamnya. Yang Kristennya. Saya nggak minta tuh Pak. Saya lagi dengar aja. Oke. Siap, Kupang hadir. Siap Pak, siap. Oke, Norbi. Ada nyangkut itu. Nyangkut? Kelamaan di ACC, jadi nama mereka tuh masih muncul, padahal mereka udah gak di room gitu loh Bang Ale. Oh, ya. ini si Aidas lagi Aidas. Ya. Dia memang harus tergantung hostnya, karena kalau di hostnya belum nyangkut dia nggak akan nyangkut. Jimmy itu ada tuh. Kayaknya belum nyangkut. Jimmy. Ada. Jimmy. Siapa aja yang udah nyangkut Alberto? Ya Jimmy itu udah nyangkut Jimmy. Oh si Jimmy. Lah. Raja debat takut sama Bang Juma. Aduh, nampak kali kau baru main TikTok. Gimana nih? Oke, Wandau. Islam apa Kristen? Gimana nih? Berak sapi masih jadi penghapus dosa di Kristen. Wandau, Islam apa Kristen? Berak sapi masih jadi penghapus dosa di Kristen. Wandau, Islam apa Kristen? Udah aku tanya gitu ya Islam lah. Oke, udah dapat informasi baru belum? Udah. Berak sapi penghapus dosa masih pakai nggak? Oke, bagaimana pendapat kamu tentang Islam ini ternyata bukan orang beriman? Tentang berak sapi itu menurut Yesus itu katanya iya untuk penghapus dosa. Ya, naik ke atas jangan kesurupan. Ali, jadi kafir itu Ali. Iya. Naik-naik kesurupan. Astagfirullah. Ini siapa si Kutang? Udah nyangkut. Loh, si Kutang belum ada. Nyangkut semua si user tuh user. User? 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 Islam Pakistan user? User? Turunin itu udah itu nggak tahu dia kalau udah di ACC itu. Iya di jalan dia kayaknya. Altiar, monitor. Udah nggak ada Bang. Udah itu udah nggak ada orang itu. Aduh. Tasya?
Tasya, Islam apa Kristen Tasya? Ya, Oten. Hah? Tasya? Oten. Nggak sadar dia kepencet itu. Turunin aja bang, kepencet itu. Dia nggak pernah naik biasanya. Mungkin dia nggak sadar. Iya. Tasya? Halo? Tasya? Udah turunin aja tuh bang, Oten itu. Ya, siapa tahu dia mau apa? Pencet Apa namanya itu? Darkumbang itu, Darkumbang Dede. Darkumbang Islam Kristen. Dien, Yuis. Muslim dong. Wis, Muslim dong. Oke, Bang Larkumbang. Udah dapat informasi baru belum, Bang? Udah dapat. Iya, apa informasi barunya? Saya sarankan Raja Debat berdebatlah sama Kododitan, itu aja. Lah, kemarin dia kan Pak pernah keluar kandang. Nangis-nangis dia saya buat. Mana ada aku nangis katanya. Ada itu Pak di YouTube, nanti kamu cari. Ya coba aja dulu. Lah, Bapak aja ngundang dia. Iya, suruh aja masuk sini. Berdebat 4 mata. Iya, undang aja dia, mau si Juma kah, mau si Donditan kah, mau si Ripa kah, mau si Nandar, mau si Ardiansa, atau rame-rame deh mereka, 5 orang atau 8 orang deh. Ya coba aja dulu. Lah, Bapak kalau merasa mereka hebat, harusnya Bapak ngomong sama mereka. Bang Donditan, itu ada Raja Debat tuh. Gak bisa kami lawan debat, tolong dong, bilang ke sana ya. Udah itu aja ya. Kirain kamu mau datang ke sini ngomong apa. Itu Ya, sampaikan sama Donditan ya. Ya, sampaikan sama Donditan. Justru kita menunggu supaya mereka berani keluar kandang. Ya, kita menunggu si Donditan, si Juma, si Yahya Waloni, Utak Somat. Ya, kita pengen mereka keluar kandang. Berani nggak naik? Ya. Berani Donitan keluar kandang. Dari zaman kapan itu? Sekali keluar dia nangis. Mana ada aku nangis katanya. Selamat sore host Alberto dan Raja Debat. Selamat sore Pak Kaisar. Nah, gimana apa ini cerita? Ceritanya Pak mengejutkan. Tapi Pak Kaisar Islam Pak Kristen ini? Kalau saya Islam sih. Oh Islam Bapak. Berarti Bapak udah tahu lah informasi baru tadi ya? Ya masalah informasi kan gini juga. Kita kan yang namanya itu kan bukan kayak Don King ataupun Golden Boy gitu ya, promotor gitu kan. Untuk ring tinju kan gitu Bang. Benar Bukan, yang aku tanya Bapak udah tahu informasinya belum? Belum. Apa informasi? Nah, informasi barunya ternyata Islam itu golongan orang yang tidak beriman, gitu loh Pak. Itu ya. Ya udah, itu kan perspektif ataupun perkiraan Raja Debat kan gitu. Oh tidak Pak. Cuman Al-Quran itu sebentar Pak. Al-Quran itu perkataan Raja Debat atau perkataan Allah? Itu kita tidak retorika di situ. Oh tidak, ini harus dijelaskan Pak supaya tidak timbul fitnah kan? Enggak boleh saya. Coba. Al-Quran itu Bapak. Boleh saya menyapa atau tidak? Pak, bukan berarti Bapak dengan lemah lembut, tetapi Bapak memframing saya seolah-olah Al-Quran itu perkataan saya. Bapak jangan berusaha menista Allah di sini Pak. Saya bilang Al-Quran ini Pak. Kayak gini, kayak mana? Kan? Coba sekali lagi Pak ya, saya tanya. Al-Quran itu perkataan siapa Bapak? Apakah ajaran Yesus ataupun Yesus mengajarkan kita lagi bahas tentang Islam Bapak. Raja Debat. Pak, Al-Quran itu perkataan Allah. Apakah Yesus kan Anda kayak gini? Pak Kaisar, saya tanya kamu. Bijak, ayo bijak. Al-Quran itu perkataan Allah atau perkataan Raja Debat? Enggak, coba. Ya Pak ya. Harusnya Bapak menjaga marwahmu di sini supaya aku menghormati Anda. Ya, saya tanya Bapak baik-baik loh. Bapak bilang framing saya. Emang Al-Quran itu buatan saya? Emang Al-Quran itu perkataan Raja Debat? Kan tidak. Kalau kau bilang saya framing, berarti kamu menuduh Allahmu framing. Ya Pak ya? Gitu.
Kita nggak butuh Pak di sini retorika yang tidak ada kesimpulan Pak. Ya, karena kita bukan mau tawaf. Jangan bersedih, jangan bersedih, jangan bersedih. Oke, Bang Leon, Islam apa Kristen? Bang Leon? Bang Leon? Kok susah mereka naik ya? Tuh, satu Andi kenin bunuh nih nah. Itu tua itu udah masuk tua. Iya kapan mana? Pencet kayaknya dia. Ini si Pion gimana? Si Leon nih gimana si Leon? Apa sih Ale? Ada apa Bukan sih? si Leon ini. Si Leon di bawah. Belum. Di sini udah lama dia, lampau. User 4887. Togel dia. 2790. Diturunkanlah dia itu mungkin kepencet itu. Oke, Exil Islam apa Kristen? Jelas dong Kristen. Agak lain kole. Kenji, Yuriko. Ya, Yuriko. Halo. Ya. Islam Kristen enggak? Saya Kristen. Ada yang mau disampaikan? Iya. Saya mau tanya nih Kak. Itu konsep keselamatan dari Kristen gimana ya? Gimana? Coba ulang gitu lu. Konsep keselamatannya Kristen gimana Kak? Oh, kakak Kristen tadi apa Islam? Kristen, tapi saya kan baru. Ya, konsep keselamatan Kristus percaya Yesus lah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh gitu. Terus kalau itu kan untuk masuk surga ya. Terus kalau kita berbuat dosa gimana Kak? Apa orang berdosa pasti masuk surga gitu? Nah, penebusan dosa itu berlaku untuk saat ini dan berlaku untuk saat yang akan datang. Jadi walaupun kamu berbuat dosa, memang kita sukar ya untuk tidak berbuat dosa. Tetapi makanya perlunya Roh Kudus untuk menuntun kita untuk tidak jatuh dalam dosa. Tetapi kalaupun kita jatuh dalam dosa bukan berarti kita langsung jadi anak iblis, ya. Tetap kita anak Tuhan. Tetapi persekutuan kita dengan Tuhan itu menjadi renggang, Kak. Gitu loh. Ini makanya saya maaf ya Kak, karena memang saya baru ini masuk. Jadi itu saya mau tanya itu kalau memang saya percaya masuk surga gitu, namanya kan manusia naturnya berdosa ya, nggak sempurna. Nah gimana dong caranya buat masuk surga gitu? Gimana? Itu saya kan tanya. Iya kan udah dijawab terus. Iya, kalau saya masih berdosa begini apa bisa masuk surga lagi? Lah, semua dosa kamu itu udah ditanggung Kristus, Kak. Jadi semua hukuman dosa itu telah dibenturkan kepada Kristus. Artinya gini, kamu ini sana, biar saya yang tanggung. Makanya salib itu yang harusnya kita yang dihukum menjadi dia yang dihukum. Dia menggantikan kita gitu loh. Ya kakak berdosa, saya berdosa. Tetapi kita punya juru selamat. Mereka itu yang tidak percaya Kristus, mereka tidak punya juru selamat. Mereka mau menyelamatkan diri pakai diri mereka sendiri. Kalau kita sudah punya juru selamat, Yesus yang menyelamatkan kita. Oh, gitu.
Jadi Gitu loh. kalau naturnya kan saya ini manusia berdosa dari sananya. Nah, nggak bisa sempurna ya, Kak. Nah, terus kalau saya masih berbuat dosa lagi gimana, Kak? Loh, makanya kalau Begini. kamu percaya Kristus pasti kamu percaya sungguh-sungguh dong. Saya kasih Kamu nggak suka-sukanya buat dosa gitu loh. ya, saya kasih analogi sederhana, Bu ya. Ya, Misalkan kamu sakit, tapi nggak ada tabibnya. Tetapi kalau kamu sakit sudah ada tabibnya. Itulah juru selamat tadi. Jadi kalau kamu sakit ya berobat. Sesudah kamu sembuh ya jaga kesehatan kamu. Kira-kira nangkap nggak analogi yang saya berikan? Oh, iya iya, Kak. Jadi yang saya nangkap begini, Kak. Dari tadi ya, saya itu kan manusia ya. Bohong kalau nggak pernah berdosa. Itu kan kalau di Alkitab itu banyak sekali dosa ya. Perkataan, pikiran, perbuatan sudah banyak dosa ya. Nah, selama kita di dunia ini pasti berbuat dosa. Nah, Iya, udah dijawab tadi loh, Kak. ya. Ibarat begini loh ya. Saya sebentar dulu. Kalau ada gini loh, orang sakit nih, tapi dia nggak tahu kemana dia menyembuhkan sakitnya. Tetapi orang Kristen, ketika dia tahu berdosa, dia tahu kemana dia minta ampun. Ada Tuhannya. Bagian gini loh, kamu jangan hidup dalam dosa gitu loh. Jangan-jangan Islam Beda ini hidup lihat. sama dalam dosa sama jatuh dalam dosa. Kalau tinggal dalam dosa, udah tahu dosa kau di situ aja. Dosamu itu aja yang kamu lakukan dari dulu sekarang. Ya itu sama saja kamu nggak beriman gitu loh. Kalau kamu beriman sungguh-sungguh, pasti perilaku kamu juga berubah ke arah yang lebih baik. Semakin mencintai Tuhan, semakin membenci dosa, semakin menjauhi dosa, semakin mendekat kepada Tuhan, kan gitu. Oh, iya. Iya, bukan Kristen ini, jangan-jangan Islam ini. Coba dulu pakai konem Rasul Yuriko. Host, izin ya host ya. Host izin ya host ya. Ya, silakan. Jadi gini Bu Yuri, itu kan logikanya begini, tadi kan dijelaskan Bang Raja nih ya tentang tabib. Kalau Anda sakit terus Anda sudah disembuhkan, kira-kira Anda mau sakit lagi nggak Bu? Mau sakit lagi nggak? Atau begini deh, orang nih ya, dia dalam satu rumah kebakaran nih, terus kita masuk nih, diselamatkan gitu kan, udah ada yang menyelamatkan kita, masuk ke dalam. Kamu sudah dikeluarkan, sudah diselamatkan. Kira-kira kamu mau masuk lagi nggak ke rumah yang terbakar? Mau masuk lagi nggak ke rumah yang terbakar? Makanya Yesus berkata apa kepada orang yang berbuat dosa itu, kepada perempuan itu yang berbuat dosa itu? Dia bilang apa? Dosamu sudah diampuni. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Artinya menjadi pengikut Kristus bukan hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bu, tapi menjadi pengikut. Ketika Anda mengatakan Anda pengikut Kristus, Anda harus mengikuti teladan Kristus. Apa yang Yesus lakukan, Anda lakukan. Kalau yang Yesus larang, ya Anda jangan lakukan. Anda tahu kan, di depan Anda racun, Anda makan. Anda gila kan jadinya. Ya begitu juga dengan dosa. Anda tahu ini berdosa, terus Anda lakukan. Tentu saja Anda tidak akan lakukan lagi kalau Anda sudah tahu itu dosa. Begitu Bu, Anda kan dikasih akal. Tapi Yesus ketika Anda berdosa atau melakukan kesalahan, kalau Anda bertobat, Anda minta ampun, ya Anda diampuni. Karena apa? Yesus berkata apa? 77 kali kau harus mengampuni orang bersalah kepadamu. Begitulah Yesus juga mengampuni kita. Asal kau bertobat. Tapi bertobat itu bukan berarti Anda seenak-enaknya berbuat dosa. Enggak seperti itu, Bu. Itu ya Bu ya, itu udah terjawab ya. Itu kita harusnya lebih tahu lah gitu. Kita dikasih akal gitu kan. Lanjut host. Nggak masuk pula itu lagi. Udah paham Bu Ya Yuri? gimana Bu? Intinya kalau kamu percaya Yesus pasti ada perubahan lah. Baik dalam pikiran, perasaan, tindakanmu. Gitu loh. Orang percaya bukan hanya sekadar percaya ngomong tok. Gitu loh. Tapi gini, Alberto, saya jadi agak sedikit mau bertanya. Kira-kira Yuri ini dosa apa sih yang sering kamu lakukan? Nah Yuri. itu kita kan jadi penasaran kan, betul nggak? Jadi penasaran jadinya. Tapi nanti takutnya offside kan. Lanjutlah tuh host. Iya. Takutnya Yuri ini buat dosa yang enak-enak nih. Yuri, jawab dulu ah. Ya coba. Yuri,
Saya pamitnya. rasa orang tidak akan menjerumuskan kakinya ke dalam jurang yang sama berkali-kali. Betul nggak teman-teman? Sebodoh-bodohnya orang nggak akan dia meminjak. Udah tahu itu lumpur. Terus Anda tahu lumpur itu bisa menjerat Anda masuk ke dalam. Terus Anda masuk ke lumpur. Kan nggak seperti itu kan? Ya kalau kita naik sepeda motor aja kalau udah ada lubang ngapain kita nampak lubang lagi? Pasti menghindar. Kita tanya dulu, dia tadi kan dibilangnya baru Islam. Udah berapa lama jadi Kristen, Yuri? Yuri? Yuri buka. Halo Yuri? Dan Yuri? si ini si Michan ini katanya. Nah itu tuh. Gini Kak, Yuri? aku percaya sekarang gini. Ternyata konsep saya yang saya dapat dari pembicaraan tadi gini. Untuk masuk surga itu cukup percaya aja. Nah kalau perbuatan Yuri, kamu udah berapa lama jadi Kristen, Yuri? nggak bisa jamin kita masuk surga. Cuma percaya. Yuri, kamu sudah berapa lama masuk Islam? Masuk Kristen? Saya Hah? baru 6 bulan sih. Baru 6 bulan. Kok Saya baru ketawa-ketawa belajar. Nah sampai sekarang itu konsep saya. Kamu udah dibaptis belum? Kamu udah dibaptis belum? Saya sudah dibaptis. Udah. Awalnya memang Islam dari kecil atau gimana? Iya dari lahir. Dari lahir Islam. Tapi kan Suami? orang tua yang beda. Orang tua yang Islam. Orang tua beda. 2, yang satu Kristen, satu Muslim. Oh, terus kamu ngambil Kristen? Saya dulunya ikut mama, tapi sekarang Islam, ya ikut papa saya. Tapi kamu udah nangkap kan yang tadi dijelasin itu? Ya, itu saya gini, waktu ikut mama dulu, aku pikir begini, kok kalau agama mama itu ada konsep keselamatannya. Nah, kapan saya akan diselamatkan kalau begitu? Kalau mati ya sudah mati aja begitu. Kalau yang apa? Ada keselamatan, artinya kekal selamanya, itu kan keselamatannya bukan hari ini di dunia tapi kekal abadi. Nah, saya lihat di situ agama papa saya berpikir, wah, saya mau cari yang abadi kekal, karena kalau di dunia kan nggak jamin saya sudah mati, nggak tahu mau kemana gitu. Tapi kalau saya ikut papa, saya tahu ada jaminan kekekalan saya di surga bersama dengan Tuhan Yesus gitu. Makanya sampai sekarang saya masih belajar. Dan yang masih membingungkan saya itu konsep keselamatannya bagaimana. Saya tahu saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus kalau percaya. Tapi itu yang masih jadi belenggu saya, dosa saya itu gitu Pak. Dosa saya. Jadi gini. Kan konsep keselamatan itu kan kamu udah tahu. Sekarang kan yang bermasalah kan di dirimu. Iya Artinya betul. kan kamu tadi kan ingin mengatakan, loh aku ini kan manusia, bisa jadi hitungan menit, hitungan jam, aku pasti buat dosa kan begitu. Kita paham. Iya, betul. Makanya betul, tadi kan saya katakan, orang Kristen itu sungguh beruntung. Ketika dia sakit ada tabibnya, berbeda dengan orang di luar sana. Meskipun dia sakit banyak duitnya, nggak ada tabibnya. Kenapa kita katakan Kristen ini punya tabib? Sebab si pemilik surga itu menyatakan, akulah jalan itu, akulah kebenaran itu, akulah hidup itu. Clear di situ. Nah, maka saya bilang tadi, kalau kita sakit kita berobat, lalu kita diberi penyembuhan. Berarti kalau kita langgar lagi apa yang disampaikan, jangan makan ini ya, tapi kita makan. Berarti kan ada kekurangan pada diri kita. Ya toh? Nah, artinya kalau kita sadar akan kesalahan kita, berarti kita harus berusaha dong merubah hidup kita. Supaya apa? Kita berkenan di hadapan Tuhan itu. Poin utamanya, ingat ya, poin utamanya adalah ketika kita sakit, ini kata sakit ini merujuk kepada pendosa ya. Ketika kita sakit, kita ada tabibnya. Itu hal yang paling teristimewa di Kristen. Jadi di luar sana hanya mengaku-ngaku. Sebab apa kita katakan mengaku-ngaku? Sebab tidak si pemilik kerajaan surga yang menyatakan mereka selamat. Nah itu. Ya, jadi saya rasa begitu Yuriko. Kesalahan kita itu kadang gini Bang Hale. Orang berpikir bertobat itu hanya tentang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat itu apa sih teman-teman? Berubah pembaruan akal budimu, itu ada ayatnya loh. Artinya apa? Kita diubah, dibarui setiap hari menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus. Itu ada ayatnya semua.
Jadi jangan Anda bilang Anda pengikut Kristus, tapi Anda tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan. Itu Anda bukan pengikut Kristus. Itu loh. Kalau namanya pengikut Kristus harus benar-benar mengikuti. Itu lanjut host. Dia ngopi. Gimana Euro ini? Riko, jangan ngopi. Jangan ngopi Riko. Dia dengar nggak sih dari tadi? Sama Gini loh. Kenapa? Gimana ya Kak? Oke, kita sudah dapat poinnya teman-teman, bahwa pengikut Kristus itu bukan manis di bibir saja ya. Jadi kita lihat dari hatinya, tindakannya gitu loh. Bukan manis di bibir saja. Sudah dapat kita poinnya. Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih yang sudah bergabung dan mendukung channel ini. Shalom teman-teman semua.